Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Pembahasan kali ini kita akan membahas yang pertama mengenai pola kegiatan ekonomi dalam pasar bebas. Kemudian yang kedua, pengertian keseimbangan sebagian dan keseimbangan umum. Yang ketiga, kebaikan perekonomian pasar bebas. Kemudian yang keempat, kelemahan perekonomian pasar bebas, atau ya seringkali bisa disebut dengan kegagalan perekonomian pasar bebas. Dan yang terakhir adalah bentuk-bentuk campur tangan pemerintah dalam pasar bebas. Kita pernah membahas mengenai bentuk-bentuk pasar pada pembahasan sebelumnya ya. Nah, kita akan membahas kali ini mengenai sistem pasar bebas. Kemarin ada bentuk-bentuk pasar itu, ada pasar bebas, kemudian pasar terpusat atau sistem komando, dan juga pasar yang sistemnya campuran. Nah, kita perlu menganalisis mengenai sistem pasar bebas ini, gitu ya, dengan memperhatikan yang pertama adalah ciri-ciri dari sistem pasar bebas itu, supaya kita tahu sebenarnya bagaimana suatu pasar bisa disebut sebagai pasar bebas. Kemudian yang kedua, kita akan sedikit menguraikan mengenai kritik terhadap pasar bebas. Dan yang ketiga, pendekatan teori dalam menerangkan pola kegiatan perekonomian pasar bebas. Nah, ciri utama dari pasar bebas itu seperti dikemukakan oleh Adam Smith ya, bahwa di sana ada yang disebut dengan invisible hand atau ya tangan yang tidak terlihat, tangan ajaib gitu ya. Karena memang sebenarnya dalam pasar bebas itu sebenarnya kegiatan-kegiatan perekonomian itu sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar atau istilahnya invisible hand. Interaksi antara penjual dan pembeli di pasar, baik itu pasar barang maupun pasar produksi, akan menentukan corak produksi nasional yang akan diwujudkan oleh masyarakat negara tersebut, gitu ya. Dan bagaimana cara dari produksi nasional tersebut dihasilkan. Nah, itu adalah ciri utama dari pasar bebas. Gitu. Sebenarnya pada dasarnya, kalau kita lihat, tidak ada satu negara pun yang kegiatan ekonominya itu full, gitu ya, benar-benar menerapkan mekanisme pasar atau pasar bebas. Gitu. Ya, kita dapati masih ada tentunya campur tangan dari pemerintah seperti itu. Nah, mengenai pasar bebas ini ada beberapa kritik terhadap sistem pasar bebas. Gitu. Beberapa kritik itu pun akhirnya menimbulkan atau istilahnya memberikan ya alternatif atau istilahnya pilihan lain terhadap bentuk pasar selain pasar bebas gitu ya. Ya, yang pertama adalah sistem ekonomi perencanaan pusat. Gitu ya. Sistem ini bisa dibilang diwujudkan oleh pemerintah yang bentuknya adalah komunis ya biasanya, karena memang sesuatu yang pasar yang dia itu dikomando dari pusat seperti itu. Jadi semuanya dilakukan atau dikelola oleh pusat. Baik itu penentuan jenis kegiatan maupun jenis barang yang akan diproduksi oleh negara tersebut itu sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah
dan diatur secara terpusat. Kemudian yang kedua, karena untuk sistem perekonomian pusat itu juga ternyata ya mengalami kegagalan gitu loh dalam mengatur, perekonomiannya gitu. Bahkan ya negara-negara yang menganut sistem perekonomian tersebut bisa dikatakan bubar gitu. Maka kemudian lahirlah, sistem ekonomi campuran, seperti ini. Nah, dalam sistem ekonomi ini, sistem pasar itu tetap, diberi kesempatan gitu. Jadi di sana ada mekanisme pasar, tetapi juga, dalam hal-hal tertentu gitu, dalam, apa ya istilahnya, bidang-bidang tertentu, pemerintah tetap secara aktif memberikan, arahan, memberikan kebijakan-kebijakan terkait untuk mengatur kegiatan perekonomian tersebut. Nah, ini adalah sistem ekonomi campuran. Selanjutnya kita akan melihat, analisis keseimbangan sebagian dan analisis keseimbangan umum, gitu. Teori permintaan dan penawaran, baik itu yang kemarin pernah kita bahas ya, teori permintaan, teori penawaran, kemudian, eee, terkait dengan pembahasan struktur pasar, maupun, kemarin yang terakhir adalah penentuan harga faktor produksi. Sebenarnya itu merupakan analisis sebagian atau hanya parsial saja dan, eee, kita tidak melihat hubungan antara, aspek-aspek yang terlibat dalam kegiatan perekonomian. Jadi masih secara parsial saja gitu, tidak kita analisis, bagaimana keterkaitan antara satu aspek dengan yang lainnya, seperti itu. Nah, untuk menerangkan, kegiatan perekonomian dalam sistem ekonomi pasar, itu kita perlu melihat hubungan yang terkait antara berbagai analisis, yang pernah kita lakukan gitu. Misalnya antara teori permintaan dan penawaran, kemudian teori struktur pasar, dan teori penentuan harga faktor produksi. Ataupun juga misalnya terkait antara pasar input dan pasar output, itu analisis, keterkaitannya itu perlu dilakukan gitu ya. Nah, analisis tersebut gitu ya, analisis yang, terkait dengan keseimbangan umum gitu, yang istilahnya, mengkaitkan antara satu faktor, bukan, antara satu teori dengan teori yang lain gitu ya, itu akan memberikan penjelasan terhadap perubahan dalam suatu barang, terhadap suatu pasar barang dan, keterkaitannya di pasar faktor gitu loh. Selain itu juga akan melihat perubahan dalam suatu pasar barang terhadap pasar barang yang lainnya, seperti itu. Nah, kita membahas bahwa sebenarnya dalam perekonomian itu ada 2 sektor ya, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, gitu ya. Nah, interaksi di pasar barang, untuk sektor rumah tangga itu adalah, eee, perusahaan menjual barang atau jasa hasil produksinya ke rumah tangga, dan rumah tangga akan membeli barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Sementara untuk sektor perusahaan itu interaksinya terjadi di pasar faktor. Perusahaan akan membeli faktor produksi yang dibutuhkan, gitu ya, untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, sementara sektor rumah tangga akan memperoleh pendapatan atau sewa dari kegiatan menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh sektor perusahaan. Nah, dengan menggunakan analisis, keseimbangan umum ini ya, yang terkait juga dengan, 2 sektor ini, maka akan bisa dijawab 3 permasalahan ekonomi ya, yang dulu, pertama kali awal-awal
kita membahas mengenai ekonomi mikro ya, yaitu apa saja barang yang mau diproduksi, gitu ya. Kemudian bagaimana cara memproduksinya, dan terakhir untuk siapa produsen itu memproduksi barang. Nah, pemecahan ketiga permasalahan ekonomi ini bisa dijawab dengan melakukan analisis terhadap keseimbangan umum. Terkait dengan apa yang akan diproduksi, maka hal tersebut dipecahkan dengan menganalisis terhadap keinginan konsumen. Jadi konsumen menginginkan barang apa, nah itulah barang atau jasa yang akan diproduksi. Sementara untuk cara memproduksinya, kemarin kita membahas terkait dengan efisiensi produksi dalam rangka pemanfaatan faktor-faktor produksi. Kemudian untuk siapa memproduksi, nah ini dipecahkan dengan interaksi antara sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Nah, ini menggambarkan bagaimana pola kegiatan ekonomi di pasar bebas, gitu ya. Bagaimana kemudian hubungan antara sektor perusahaan dengan sektor rumah tangga. Kita lihat dari kurva ini ya, permintaan dari sektor rumah tangga misalnya digambarkan dengan sigma MU yang ini ya, permintaan barang sigma MU. Ini. Nah, bentuk dari sigma MU ini ya, di sini, itu sangat dipengaruhi oleh selera atau cita rasa rumah tangga dalam menggunakan barang yang diinginkannya. Nah, ini terlihat dari nilai guna marginal yang dinikmati rumah tangga dalam menggunakan barang tersebut. Ini ya, kurva sigma MU-nya seperti ini. Ini ya, atau sama dengan D0 dan D1. Nah, sementara untuk kurva penawaran sektor perusahaan, karena perusahaan tentunya menawarkan barang ya, sigma MC ini adalah kurva biaya marginal. Nah, S ini adalah kurva penawaran pasar yang dibentuk dengan cara menjumlahkan kurva biaya marginal. Ya, kurva penawaran ini sebenarnya adalah penjumlahan dari kurva biaya marginal dari semua perusahaan yang ada di dalam pasar. Nah, kita tahu bahwa dalam pasar persaingan sempurna, kurva MC itu adalah kurva penawaran dari perusahaan tersebut. Nah, kita lihat pertemuan antara penawaran dan permintaan akan terbentuk titik keseimbangan ya. Ini awalnya di E0 misalnya, pertama D0 untuk permintaannya, kemudian penawarannya S0. Nah, ini titik keseimbangannya di E0. Ini harganya sebesar P0 dan kuantitasnya sebanyak Q0. Nah, ini keseimbangan yang tercapai ini adalah memberikan gambaran mengenai corak permintaan atas faktor-faktor produksi. Nah, misalnya hanya faktor produksi saja yang digunakan dalam contoh ini ya, misalnya tenaga kerja. Kurva penawaran barang atau S gitu ya, atau yang kita tahu tadi adalah penjumlahan dari kurva biaya marginal, menggambarkan keinginan perusahaan untuk menawarkan barangnya. Tentunya untuk memproduksi barang tersebut, perusahaan memerlukan tenaga kerja. Gitu ya. Maka inilah yang menimbulkan permintaan faktor dari perusahaan. Nah, ini
kurva, eee, untuk pasar faktornya ya. Nah, ini permintaan atas faktor tenaga kerja gitu ya. Ini digambarkan untuk kurvanya yang ini ya, D sama dengan MRP. Nih, yang turun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, karena ada permintaan dari perusahaan, tentunya sektor rumah tangga akan memberikan pemenuhan terhadap permintaan tersebut ya. Nah, kurva penawarannya adalah S0 ini. Maka titik pertemuan inilah yang menunjukkan keseimbangan antara permintaan dari perusahaan dan penawaran dari rumah tangga. Intinya keseimbangan ini menunjukkan bahwa upah gitu ya, itu dan jumlah faktor produksi yang digunakan itu sama, bertemu ya. Upahnya sebesar sekian, kemudian jumlah permintaan tenaga kerjanya berapa. Untuk E0 ya upahnya sebesar W0, I-nya sebesar I0. Oke, selanjutnya mengenai bentuk interaksi di berbagai pasar ya. Maka ini kita membahas mengenai keseimbangan umum perekonomian pasar. Kita umpamakan di sini ada pasar barang dan pasar sektor. Yang atas pasar barang, yang bawah pasar sektor ya. Nah, untuk pasar barang tentunya tidak hanya satu barang, dan untuk pasar sektor juga ada beberapa faktor itu ya. Nah, misalnya di sini ada pasar barang yang terdiri ada padi, karet, baju, dan sepatu. Untuk apa ini namanya, anak panah A ini ya, ini menggambarkan permintaan barang dari sektor rumah tangga terhadap barang-barang yang disebut ini ya. Nah, inilah yang akan menjawab pertanyaan terhadap jenis barang yang harus diproduksi oleh sektor perusahaan. Termasuk di dalamnya jumlah yang harus diproduksi. Sementara ini anak panah B ini memberikan penjelasan mengenai bagaimana sektor perusahaan memberikan respon terhadap permintaan yang dilakukan oleh sektor rumah tangga. Ya, tentunya dengan melakukan penawaran barang. Nah, interaksi antara perusahaan dengan rumah tangga di pasar barang ini tentunya akan menentukan gitu ya, harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar barang ini. Ada padi, karet, baju, dan sepatu. Nah, untuk memproduksi barang-barang ini tentunya sektor perusahaan memerlukan tadi faktor-faktor produksi. Nah, inilah yang menimbulkan permintaan faktor produksi dari sektor perusahaan ke sektor rumah tangga. Anak panah C dan D ini ya merupakan permintaan dan penawaran faktor. Nah, interaksi inilah yang akan menjawab persoalan mengenai bagaimana barang-barang yang diinginkan oleh rumah tangga, sektor rumah tangga itu diproduksi. Misalnya untuk mencapai titik efisien dan seterusnya. Nah, interaksi antara perusahaan dan pemilik faktor produksi di pasar faktor itu akan menentukan harga dari faktor produksi yang ditawarkan. Dan termasuk juga jumlahnya ya, jumlah dari faktor produksi yang diinginkan oleh perusahaan dan ditawarkan oleh
sektor rumah tangga. Nah, permintaan dan penawaran faktor produksi ini akan menentukan pendapatan rumah tangga dan corak distribusi pendapatan dalam perekonomian. Nah, disinilah terjawab permasalahan mengenai karena tadi ya terlihat ada distribusi pendapatan tentunya akan menjawab pertanyaan mengenai untuk siapa barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor perusahaan itu dilakukan untuk sektor rumah tangga yang mana gitu ya. Ya misalnya terkait dengan pendapatan, untuk barang-barang dengan harga tinggi berarti untuk distribusi pendapatan yang dia cukup tinggi seperti itu. Nah selanjutnya ini ada penjelasan mengenai hubungan di antara berbagai pasar yaitu pasar barang dan pasar faktor ya. Misalnya kita melihat ada minyak kelapa sawit gitu ya. Ternyata dia meningkat 2 kali lipat harganya karena permintaan yang semakin tinggi. Nah, kenaikan ini akan menyebabkan konsumen dari minyak kelapa sawit menghadapi kenaikan biaya produksi. Nah, apabila permintaan atas minyak masak atau istilahnya permintaan konsumen dari minyak kelapa sawit itu tetap, maka jumlah yang diminta akan berkurang dan harga minyak masak akan bertambah tinggi. Di pihak lain, kenaikan harga dan jumlah produksi kelapa sawit tentunya akan menambah permintaan terhadap apa ya istilahnya faktor-faktor yang digunakan untuk memproduksi kelapa sawit itu. Nah, di sini contohkan misalnya harga pupuk, gitu ya. Nah, maka dari kegiatan ini akan didapatkan pendapatan yang tinggi, gitu ya. Karena tadi kenaikan biaya produksi, gitu ya. Maka pendapatan pekerja akan naik. Nah, ketika pendapatan pekerja naik, biasanya akan menaikkan juga konsumsi. Ya, bisa konsumsi terhadap kebutuhan pokok misalnya. Nah, inilah gambaran mengenai bagaimana penyesuaian yang terjadi dalam suatu pasar akibat adanya perubahan keseimbangan di suatu pasar barang, gitu ya. Selanjutnya kita bahas mengenai kebaikan dari sistem pasar bebas. Yang pertama adalah faktor produksi akan digunakan secara efisien, kemudian kegiatan ekonomi dalam pasar diatur dan diselaraskan dengan efisien, kemudian pertumbuhan ekonomi akan dapat diwujudkan dengan pertumbuhan ekonomi yang teguh atau yang kuat ya, akan dapat diwujudkan, dan terakhir pelaku kegiatan ekonomi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang diinginkan atau disukai. Nah, ini terkait dengan efisiensi penggunaan faktor produksi. Ada 2 efisiensi. Yang pertama adalah efisiensi alokatif dan efisiensi produktif. Apa itu efisiensi alokatif? Efisiensi alokatif itu adalah ketika tingkat harga itu sama dengan biaya marginal. Nah, biasanya ini tercapai di dalam masa yang panjang ya atau jangka panjang bahwa setiap perusahaan di pasar persaingan sempurna itu akan mencapai keadaan efisiensi alokatif ini, yaitu di mana harga sama dengan biaya marginal. Ya. Sementara efisiensi produktif adalah biaya produksi harus mencapai biaya produksi paling minimum. Nih ya. Nah, secara kurva bisa digambarkan seperti ini.
untuk efisiensi alokatif, kemudian untuk efisiensi produktif seperti ini ya. Intinya untuk efisiensi produktif itu syaratnya adalah biaya produksi perusahaan harus mencapai biaya produksi yang paling minimum. Nah ini, average cost-nya paling rendah ya di sini. Pertemuan antara marginal cost, average cost, dan MR di sini. Nah, kebaikan lain dari sistem perekonomian pasar bebas, yang pertama adalah menyelenggarakan kegiatan ekonomi dengan efisien, kemudian mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Di samping kebaikan-kebaikan tersebut, sebenarnya ada juga kegagalan dari sistem perekonomian pasar bebas gitu ya. Karena yang namanya sistem itu kan bisa ada kelemahannya juga gitu. Yang pertama adalah adanya akibat-akibat externality yang merugikan. Kemudian yang kedua, kekurangan produksi barang publik dan barang merit gitu. Kemudian apa ya istilahnya, terbentuknya itu adanya kekuasaan monopoli dalam pasar gitu. Jadi sistem pasar bebas ini bisa jadi sesuatu yang mendorong terwujudnya kekuasaan monopoli dalam pasar. Kemudian kegagalan membuat penyesuaian dengan efisien dan adanya distribusi pendapatan yang tidak seimbang. Apa itu akibat eksternality yang merugikan? Nah, ini kita terkait dengan biaya pribadi dan biaya sosial ya. Jadi kalau biaya pribadi itu adalah biaya yang dibelanjakan produsen uh, yang digunakan untuk mewujudkan barang yang dihasilkan. Sementara biaya sosial itu adalah biaya lain yang harus dibayar oleh produsen karena adanya kerugian bagi lingkungan sekitar akibat dari adanya kegiatan produksi. Nah, akibat externality yang dimaksud tadi itu adalah ketika posisi biaya pribadi itu lebih rendah dari biaya sosial, gitu ya. Tapi jika yang terjadi adalah biaya pribadinya lebih besar atau bisa dibilang biaya sosialnya itu lebih kecil ya tentunya itu akan mewujudkan manfaat sosial bersih yang menguntungkan, gitu ya. Oke, selanjutnya terkait dengan barang pabrik dan barang merit. Barang pabrik adalah barang-barang yang penggunaannya dilakukan secara bersama-sama. Misalnya jalan raya, siaran radio, jasa pengaman cuaca, jasa keamanan, seperti kepolisian itu. Nah, itu kan sesuatu yang penggunaannya dilakukan secara bersama. Kemudian untuk barang merit ini ya, jadi barang ini adalah sangat penting artinya untuk kemakmuran masyarakat. Nah, disinilah pemerintah berperan untuk lebih menggalakkan produksinya. Barang merit ini ada dua, gitu ya. Barang merit baik dan barang merit buruk. Barang merit baik adalah barang yang sifatnya sangat penting untuk kemakmuran rakyat, sehingga perlu produksi yang besar, gitu ya. Misalnya pendidikan. Sementara untuk barang merit buruk itu adalah barang yang sifatnya ya buruk untuk masyarakat. Gitu. Ya, kalau di sini dicontohkan tentang perjudian. Kemudian ketiadaan mengenai pasar persaingan sempurna ini ya, ini adalah menjadi penyebab suatu perekonomian tidak dapat mencapai efisiensi alokatif dan efisiensi produktif. Ini ada beberapa bagaimana kemudian pemerintah itu harus bertanggung jawab terhadap tadi misal karena tidak adanya efisiensi alokatif dan efisiensi produktif gitu ya.
maka kemudian diperlukan campur tangan pemerintah. Tujuan penting dari campur tangan pemerintah ini yang pertama adalah pengawasan agar eksternaliti kegiatan perekonomian yang merugikan dapat dihindari atau setidaknya dikurangi, kemudian menyediakan barang publik yang cukup, mengawasi perusahaan besar agar tidak melakukan monopoli, gitu ya. Kemudian menjamin tidak adanya penindasan dan ketidaksetaraan dalam ekonomi di masyarakat dan memastikan pertumbuhan ekonomi agar berjalan efisien. Nah, campur tangan pemerintah ini diwujudkan dalam apa saja? Yang pertama, pembuatan dan pelaksanaan undang-undang atau peraturan. Kemudian, pemerintah juga bisa melakukan kegiatan ekonomi secara langsung dengan apa ya? Tadi memproduksi barang-barang publik atau memproduksi barang-barang individu yang itu menyangkut hajat hidup orang banyak dan melakukan pemerataan pembangunan. Dengan cara apa? Biasanya ya mendirikan dengan BUMN seperti itu ya. Kemudian bisa juga melakukan istilahnya kebijakan langsung gitu ya. Turun ke pasar-pasar misalnya melakukan operasi pasar seperti itu ya. Nah, selain itu pemerintah juga bisa melakukan kebijakan fiskal dan moneter, di mana kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang dijalankan oleh bank sentral terkait dengan jumlah uang yang beredar, sementara untuk kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam hal pemungutan pajak dan pembelanjaan pendapatan pajak tersebut yang terkait dengan intinya kalau fiskal itu terkait dengan anggaran dan belanja negara. Seperti itu ya. Tujuannya apa? Kebijakan fiskal dan moneter ini ya tentunya yang pertama mengatasi masalah makroekonomi, kemudian menjamin faktor produksi dialokasikan ke berbagai kegiatan ekonomi secara efisien, dan memperbaiki keadaan distribusi pendapatan yang tidak seimbang. Ini fungsi kebijakan fiskal dan moneter. Ya, intinya semuanya dilakukan untuk mempertinggi efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi. Untuk terkait dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, insya Allah nanti teman-teman bisa lebih mendalami di mata kuliah lain yang terkait insya Allah di semester selanjutnya ya. Baik, demikian penjelasan kali ini mengenai pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.